Baik, adik-adik, kita lanjutkan kembali. Cermati dulu soal nomor 36. Saiful mendapat pesanan membuat 3000 label susu yang dikemas dalam kaleng yang berbentuk tabung dengan jari-jari 10 dan tingginya 25. Nah, label itu akan dibuat dari kertas khusus sehingga dapat menutup selimut kaleng. Kata kuncinya di sini, di selimut kaleng. Hanya gini, kalau kita gambarkan kaleng tersebut berbentuk tabung, nah label itu akan menempel di selimutnya. Nah, saja. Artinya kita dapat mencari luas selimut tabung itu untuk mengetahui luas dari satu label yang akan dibuat. Oke. Nah, adik-adik tentu hafal luas selimut tabung adalah pi kali D kali T. Sehingga kita dapat mencari dari sini pi-nya, kita perhatikan jari-jarinya 10, artinya pi-nya menggunakan 3,14. Kita kalikan, hati-hati, kadang kita membutuhkan ketelitian di sini. Ini adalah yang diketahui jari-jari, berarti diameternya adalah 2 kalinya jari-jari, yaitu 20. Dikali tingginya 20, 25. Itu satu luas label. Nah, padahal Saiful itu akan membuat 3000 label. Jadi luas seluruh kertas yang dibutuhkan atau luas labelnya seluruh yang dibutuhkan itu, luas satu label dikalikan sebanyak pesanannya 3000. Nah, dari sini tinggal kita menghitung luasnya, sudah ketemu, adalah mencari luas minimal kertas yang dibutuhkan. Nah, untuk menghitung ini kita dapat memeringkas seperti ini. 3000 kita kalikan dengan 3,14. 3000 kali 3,14 kita dapat memeringkas adalah, hilangkan nolnya 2, di sini komanya hilang, berarti tinggal 314 dikali 30. Nah, sip. Kalikan lagi yang ini, kita kalikan ketemunya adalah 500. Sip. Nah, kita kalikan dulu yang ini, ketemunya adalah berapa? 0. Simpan dulu nolnya, berarti ujungnya adalah 2, 4, 3 kali 1, 3 tambah 1 simpanannya, oke, 3 kali 3, 9, 9402 dikali 500. Nah, perkalian dengan angka 5 itu sederhana, artinya apa? Separohnya dari 9420 itu adalah 4710. Tinggal kita kalikan dengan 1000. Oke, ketemunya adalah 4.710.000 cm persegi. Ini adalah luas kertas minimal yang dibutuhkan. Adik-adik, kita lanjutkan kembali. Kali ini kita belajar tentang hitung rata-rata. Oke, konsep dari rata-rata yang perlu adik-adik pahami adalah rata-rata itu X bar, kita namakan dengan X bar ya, rata-rata itu diperoleh dari jumlah nilai total atau JT dibagi banyak data. Dalam hal ini adalah banyak anak. Artinya dari sini kita bisa mencari bahwa jumlah total JT, jumlah total itu adalah rata-rata dikali banyak anak. Ini konsep awalnya adalah seperti ini. Nah, artinya dari soal ini kita dapat menelaah bahwa nilai rata-rata dari 12 siswa putri itu 6,89. Artinya apa? Jumlah nilai total dari siswa putri itu adalah 12 dikali 6,89. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Nah, itu jumlah nilai total dari putri. Kalau kita hitung sekalian aja. 12 kali 6,89 itu ketemunya adalah 82,668. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nilai rata-rata dari 8 siswa putra ada 8 anak, rata-ratanya 7,50. Artinya dari sini kita dapat simpulkan bahwa jumlah total nilai dari siswa putra itu adalah 8 dikali 7,550. Kita dapatkan, kalikan sekalian, 8 kali 7,5. Itu akan kita dapatkan nilainya 60.
Oke, ada nilai total dari putri dan ada nilai total dari putra. Sekarang, yang ditanyakan adalah berapa rata-rata gabungannya. Ingat, rata-rata gabungan berarti artinya kita kembali ke rumus patokan bahwa rata-rata adalah jumlah nilai total seluruhnya dibagi banyak data. Kalau gabungan berarti rata-rata gabungannya itu artinya adalah jumlah nilai total dari siswa putri ditambah jumlah total dari siswa putra dibagi seluruh siswanya. Seluruh siswanya berarti banyak siswa putri ada 12 ditambah banyak siswa putra 8. Siap. Nah, kita tuliskan berarti jumlah nilai putri itu 82,68 ditambah jumlah total nilai dari putra itu 60 dibagi 20. 12 tambah 8 20. Oke. 8,6. Nah, ini akan ketemu 142,68 dibagi 2 dibagi 20. Akan ketemu berapa? Oke, sip. 7,134. Oke, sip. 7,134. Nah, ini kita bulatkan dua angka di belakang koma. 7,13. Itu rata-rata nilai gabungannya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan grafik itu. Grafik tersebut menunjukkan perubahan kecepatan motor GP sepanjang lintasan 3 km. Oke. Dari soal ini sebenarnya kita belajar untuk membaca sebuah grafik. Kalau kita telah ini, ketika grafik itu turun artinya berarti kecepatan motor turun. Nah, bisa kita bayangkan bahwa motor itu akan mungkin jalan yang dilaluinya itu adalah berupa tikungan sehingga motor melambat. Nah, pada soal itu ditanyakan adalah jarak sampai bagian tikungan yang paling tajam. Oke, paling tajam di sini kuncinya. Paling tajam artinya penurunan kecepatannya itu dalam waktu yang pendek. Artinya turun drastis. Nah, kalau kita lihat grafik yang turun itu dari 0 sampai setengah, yang ini, bagian ini, sama dan dengan ini. Kalau kita lihat antara jarak turunan kecepatannya itu lebih curam yang kedua. Artinya bisa kita bilang bahwa tikungan tertajam itu berada di sini. Nah, bisa kita lihat perkiraan jarak dari garis awal sampai perlintasan dengan tikungan tajam itu bisa kita lihat bahwa jaraknya sekitar kira-kira itu grafik itu yaitu 1,5 km. Baik, kita lanjutkan. Pada soal berikut adalah tentang hitung peluang. Oke. Yang perlu adik-adik pahami yang pertama dalam konsep peluang itu besarnya peluang suatu kejadian A adalah diperoleh dari banyak kejadian A sendiri dibagi banyaknya ruang sampel. Itu yang pertama. Nah, artinya dari suatu soal misalkan nomor 39 ini percobaan melambungkan sebuah dadu. Kita langsung otomatis bahwa sebuah dadu itu punya berapa ruang sampelnya. Oke. Nah, sebuah dadu itu punya ruang sampel 6. Di mana titik sampelnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari situ yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu bilangan prima. Kita harus tahu. Nah, artinya kejadian muncul bilangan prima dari sebuah dadu itu ada siapa saja. Bilangan prima di sebuah dadu itu punya 2, ada 3, ada 5. Sudah, ada 3. Nah, ini kejadiannya, banyaknya ada 3 kejadian. Artinya apa? Berarti peluang muncul mata dadu prima dari sebuah dadu yang dilemparkan itu adalah 3/6. 3 kejadiannya, 6 ruang sampelnya. Nah, artinya ini setengah. Berarti peluang muncul mata dadu prima dari sebuah dadu yang dilemparkan adalah setengah atau 3/6. Oke, di nomor 40 terakhir untuk setiap
soal UN yang jumlah 40 tentang peluang. Dan ini masih tentang peluang. Nah, konsep di awal telah kita pelajari bahwa setiap nilai peluang itu adalah banyaknya suatu kejadian dibagi banyak ruang sampel. Nah, dari soal itu kita bisa tahu bahwa ruang sampelnya itu adalah 2000 karena di situ ada pengundian kupon DoorDash terdiri dari 2000 lembar kupon. Berarti kita punya ruang sampelnya atau NS-nya adalah 2000. Nah, yang kemudian dari situ Amir memiliki 25 kupon, Budi memiliki 30 kupon, dan Cindy memiliki 45 kupon. Yang ditanyakan adalah berapa peluang Amir untuk mendapatkan door prize tersebut. Artinya peluang si Amir itu adalah banyak kejadian yang Amir punya atau banyak kupon yang dimiliki oleh Amir dibagi banyaknya ruang sampel. Dari itu Amir memiliki 25 kupon dibanding ruang sampelnya adalah 2000. Nah, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu mungkin. Dibagi 25 ketemu 1, dibagi 25, 2000 dibagi 2000 dibagi 25 adalah 880. Kita lihat cek di situ ternyata bentuknya adalah pecahan desimalannya 1 dibagi 80. 1 dibagi 80 ketemunya 0,0125. Jadi peluang Amir mendapatkan door adalah 0,0125.